Nah, kalau dari sisi kelebihan, terus terang teman-teman, ini betul-betul banyak sekali ya kelebihan-kelebihan yang ada di Soundcard ini. Bisa merekam atau merekod video ataupun suara ya, recording dengan hasil yang sangat sempurna teman-teman sekalian. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ini tidak mengada-ada ya, ini apa adanya. 2, 1, go. Nah teman-teman sekalian, izin saya mencoba lagi ya live streaming. Tadi suara vokalnya nggak keluar. Rupanya di Mauno harus diaktifkan routingnya ya. Untuk HP dikuning-kuningkan, itu bisa diklik-klik rupanya. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, kemudian sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya, ada produk dari Mauno, yaitu Soundcard atau audio interface dengan tipe PS22. Nah, ini adalah Soundcard andalan ya dari produk Mauno, di mana ini termasuk produk terbaru yang dikeluarkan oleh branded Mauno. Nah, sekarang seperti apakah kualitasnya, fitur-fiturnya, apakah betul-betul sesuai nih teman-teman dengan harapan kita ya, karena ini betul-betul produk original yang dikeluarkan di pasaran Indonesia, yang kemudian ini diklaim sebagai Soundcard terbaik untuk tahun 2024. Nah, kita akan buktikan seperti apa kualitas dan fiturnya, apakah sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, nanti di video ini kembali saya akan memberikan cenderamata nih bagi teman-teman yang memberikan komentar di dalam video ini. Nah, silahkan nanti teman-teman komentar sebanyak-banyaknya, nanti kita akan undi dan kemudian kita akan umumkan. Semakin banyak teman-teman berkomentar akan berpeluang mendapatkan undian cenderamata dari channel Tembakau Fals, yaitu ada 2 nih teman-teman. Satu adalah headset ya, headset Bluetooth ini dari Fashion Boutique ya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang beruntung. Kemudian yang kedua, satu lagi ada, nah ini dia, HiFi speaker wireless microphone. Ini untuk karaoke nih teman-teman ya. Ini produk baru juga, dan ini akan saya undi dua-duanya untuk video terkait dengan produk Mauno PS22. Nah, silakan teman-teman komenlah sebanyak-banyaknya ya untuk kita undi. Nah, mudah-mudahan teman-teman beruntung mendapatkan cenderamata dari channel Tembakau Fals. Nah, sepanjang video ini nanti teman-teman akan mendengarkan suara hasil produksi dari audio interface atau Soundcard Mauno PS22 atau PS22. Nah, teman-teman tolong dinilai apakah produksi suaranya betul-betul sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Nanti silahkan di kolom komentar teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Jangan sampai ketinggalan informasi dari channel Tembakau Fals. Terus dukung channel ini. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman, di hadapan kita sudah saya pasang ya audio interface dari Mauno, yaitu Mauno PS22. Nah, kebetulan ini warnanya yang saya dapatkan ya dari distributor, warna abu-abu ya. Dia ada 3 warna, ada warna hitam ya, kemudian ada warna abu-abu, kemudian kalau nggak salah satunya biru atau merah gitu ya, saya lupa, biru atau merah, kalau nggak salah ada 3 warna ya teman-teman sekalian. Nah, ini sudah saya pasang dan saya menggunakan mikrofon dynamic ya. Jadi sekarang saya coba membandingkan dengan mikrofon yang sama teman-teman. Jadi saya tidak mengganti dengan mikrofon lain karena ini adalah mikrofon yang saya gunakan untuk mereview
audio interface, mixer maupun sound card ya. Dan ini saya gunakan yang sudah saya modifikasi spoolnya, dan jadi suaranya akan sama seharusnya kalau memang kualitasnya sama. Bahkan kita bisa membedakan kalau kualitasnya ada di bawah atau lebih dari yang produk-produk yang pernah saya review. Nah, ini kita akan coba uji. Saya menggunakan kabel XLR ya dari mikrofonnya. Jadi mikrofonnya ini teman-teman sekalian sudah pernah saya review juga. Dan sudah saya modifikasi. Oke, jadi seperti ini. Kalau dari headset suaranya bersih sekali ya. Kita akan coba ini sebelum saya jauh dari fitur-fitur yang ada. Kita coba dulu noise-nya ya. Ini saya pakai pukul 12 gain-nya. Kita turunkan. Ini di pukul 9. Ini di pukul 12. Seperti ini suaranya di pukul 12. Ini di pukul 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kemudian kita akan coba full kan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Baik, saya rekam di sini, kita gunakan pukul 1 ya teman-teman ya. Dalamnya mungkin saya akan cek dulu di kotaknya ya. Jadi kotaknya itu di sini ditulis Pro Studio 2x2 USB audio interface. Kemudian ini adalah ditulis juga sebagai global best selling internet microphone ya, Mauno ya. Kemudian untuk spesifikasinya teman-teman bisa dilihat di sini tulisannya. Ini 24 bit ya, 192 kHz sample rate. Jadi output rekamannya itu 24 bit 192 kHz ya maksimal. Kemudian ini ada dua input ya, atau two input. Kemudian dua output audio interface. Kemudian ada dual XLR combo jack ya. Jadi bisa pakai XLR, bisa pakai Akai. Kemudian ini ada premium preamp with ya 60 dB gain range. Jadi dia fiturnya salah satu unggulannya adalah mempunyai premium preamp ya. Power untuk preampnya lebih besar ya, diakui sebagai premium preamp ya dari Mauno. Dia memaksimalkan gain ya, agar nanti yang seperti saya gunakan ini kan pakai mikrofon dynamic ya. Jadi di pukul 1 teman-teman sudah bisa dengarkan suaranya sudah kencang sebenarnya ya. Apalagi kalau kita pakai mikrofon kondenser, waduh itu lebih kencang lagi suaranya karena lebih sensitif. Nah, kemudian ada dual USB ya, C, ada dual USB C. Jadi ada dua colokan USB tipe C untuk PC, Mac dan mobile ya. Jadi bisa kompatibel dengan komputer, baik itu dari Macintosh ya maupun dari Windows. Kemudian untuk handphone itu bisa dari iPhone maupun dari Android ya teman-teman sekalian ya. Jadi dia sudah kompatibel untuk seluruh perangkat yang beredar di pasaran ya. Nah, kemudian ini salah satu yang saya suka dari Mauno. Dia kalau produk original itu dia punya ini ya, QR code sendiri untuk bisa mendownload keasliannya teman-teman. Jadi kalau produk ini asli yang kita dapatkan pasti terdaftar di dalam database Mauno. Kita bisa cek nih kode serial number dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya ini penjelasannya ya. Teman-teman bisa baca ya. Pokoknya komitmen sebagai global best selling internet microphone itu Mauno. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya dari sisi penjelasan yang ada di kotaknya ini tadi ada premium ya. Premium ADC ya.
Kemudian ini ada up to 60 dB gain, ini fitur-fitur andalannya nih. Kemudian ada 48 volt phantom power ya. Jadi kalau pakai mic condenser ini sudah disediakan 48 volt untuk mic condenser. Kemudian ada dual XLR combo jack ya. Nih ada dua. Kemudian monitor mix, ada bisa kita monitor di sini, ada colokan outputnya. Kemudian dual USB-C. Nah ini dual ini untuk apa, nanti kita cek bersama teman-teman. Nah kemudian dari belakangnya seperti ini ya, sudah dijelaskan, nanti kita lihat di dalamnya ya. Baik, kita cek di dalamnya teman-teman. Jadi di dalamnya itu selain ada unitnya ya, ini unitnya, juga kita dikasih garansi dong, kartu garansi. Inilah yang menjadi penting ini. Garansinya dari Media Graha Teknologi, PT Media Graha Teknologi, Media Recording Tech Group ya. Nah di sini teman-teman bisa pegang kartu garansi ini untuk jaminan 1 tahun. Nah ini yang kemarin kalau saya review yang murah-murah itu kadang-kadang garansinya tidak ada. Nah ini dijamin garansinya 1 tahun dan produknya adalah original teman-teman sekalian. Kemudian ada buku panduan ya, seperti biasa Mauno menyediakan buku panduan yang cukup jelas disampaikan di dalam bukunya. Fitur-fiturnya, bagaimana mengoperasionalkannya, kemudian fungsi-fungsi tombolnya di sini cukup jelas sekali disampaikan di dalam buku panduan ini. Sampai cara pemasangannya pun di sini sudah diberi informasi yang cukup ya untuk bisa kita operasionalkan. Nah, cuman karena kita kadang-kadang malas ya teman-teman, langsung coba-coba saja. Padahal di sini sudah ada. Nah, kemudian di sini juga ada settingan operating sistemnya dari macOS. Di sini juga sudah diatur caranya. Windowsnya juga demikian ya. Di sini ada drivernya langsung dan Mauno juga menyediakan driver ya. Nah, drivernya itu teman-teman berikut software ya. Nih ada Mauno Routing Center and Pro Control Panel. Nah, ini dia. Jadi dia disediakan juga software ya untuk di Windows maupun di Macintosh. Nah, kemudian bagaimana downloadnya? Nah, ini teman-teman, ini ada barcode-nya ya. Ini untuk mendapatkan technical support ya. Jadi bisa di-scan pakai barcode linknya. Nah kemudian ini juga ada technical support juga, dan di sini kalau nggak salah yang di atas ini bisa mendapatkan software driver dan software terbaru. Nah ini nanti kita akan coba ya. Ini kelebihannya ya, kalau produk-produk branded itu biasanya di kekuatannya itu softwarenya ya. Softwarenya pendukung untuk hardwarenya itu cukup lengkap. Ya, untuk Mauno ini saya lihat dia sudah sangat detail sekali memberikan kemudahan-kemudahan ya untuk mendapatkan software dan drivernya. Nah, kemudian yang saya senang juga di sini ternyata Mauno ini tadi ya di zaman garansi sudah ini dari sisi aksesoris ya. Nah, dari sisi aksesoris itu di dalamnya ada kabel, kita dapatkan 2 ya teman-teman. Pertama kabel USB Type-C ya, USB Type-C. Kemudian ada dapat 2 kita, yang Type-C to Type-C, kemudian yang Type-C ke USB ya, USB yang biasanya ke charger ya. Nah ini salah satu kelebihan yang saya suka ya, kenapa Mauno memisahkan sumber power dan sumber suara langsung ke handphone, karena ini saya langsung sambungkan ya ke handphone ya teman-teman sekalian, tanpa ada kendala, tanpa harus pakai konverter Type-C. Ini langsung saja saya sambungkan ke handphone. Kebetulan saya pakai Vivo V29 ya. Jadi nggak perlu lagi konverter teman-teman ya, kalau untuk yang ke handphone ataupun ke PC ya. Nah ini kalau ke handphone Type-C kan kita harus pakai ini. Nah kalau untuk yang handphone yang sudah Type-C dan sudah support OTG, langsung saja kabelnya dicolok di sini teman-teman. Jadi nggak perlu lagi ada konverter, sehingga
secara sambungan ini akan lebih meningkatkan kualitas suara tanpa ada konektor-konektor, teman-teman sekalian. Karena kalau pakai konektor-konektor biasanya resikonya ada kurang lancarnya data ya, kemudian sumber tenaga listriknya juga kadang-kadang ada yang loss ya. Tapi kalau dengan cara ini, dengan kabel yang cukup panjang dan tebal ya, ini ada 3 meter nih teman-teman kabelnya dikasih ya. Nah ini bisa memaksimalkan produksi rekaman suara. Nah ini salah satu fitur ataupun kelebihan yang detail ya, yang cukup diperhatikan oleh Mauno. Nah kemudian untuk sumbernya sendiri, sumber tenaganya, listriknya itu kita bisa menggunakan kabel satunya ke USB power ke charger ataupun ke power bank kalau ada ya teman-teman, yang 5 volt khusus untuk charger HP. Nah ini salah satu kelebihannya nih, kita bisa lihat di belakangnya seperti ini. Sumber powernya bisa pakai tegangan DC, pakai charger, bisa juga ke PC. Nah di belakangnya di sini ada output untuk headset juga ya, atau ke mixer dan lain sebagainya untuk 3,5 mili, jack 3,5 mili ya. Kemudian ini ada output juga 2 left right mixer atau amplifier ya teman-teman sekalian ya, atau speaker aktif ya. Nah untuk merekam ini saya menggunakan yang tipe C yang ada Android dan iOS ya, dari iOS atau Macintosh ya, Apple. Nah untuk PC bisa ini juga kayaknya, tapi yang saya coba kalau ke handphone nggak bisa yang ini, harus yang ini yang ada gambar Android dan iOS. Oke, kita kembali ke fitur-fitur ya. Nah ini teman-teman, untuk inputnya ada 2, yaitu ada mic 1 atau instrumen 1 dan mic 2 instrumen 2. Nah di sini ada pengaturan high Z ya, ini khusus instrumen. Nah ini kalau kita pencet, nah suaranya begini teman-teman, ini khusus instrumen ya. Jadi kalau digunakan untuk mikrofon dynamic, sepertinya ini jadi mendem ya, suaranya jadi tidak maksimal. Nah kemudian di mic 2 atau instrumen 2 juga sama, ada high Z-nya juga. Kemudian untuk phantom power 48 volt disediakan di masing-masing di sini. Ini yang 2 ya, kebetulan ini nggak pakai mic-nya, jadi saya coba di sini. Nah ini ada indikator warna merah, berarti 48 voltnya aktif ya teman-teman ya, sedang dihidupkan atau on. Nah untuk di sini pengaturan gainnya, ini gain 1 ya, teman-teman tadi sudah dengarkan. T12, T123, 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 T123. Ini yang paling maksimal. Oke, kita kembalikan ke pukul 1 ya, atau pukul 2. Nah kemudian di sini ada power pons ya, ini adalah untuk ke headset. Jadi kalau saya kecilkan suara saya nggak kedengeran, tapi indikator suaranya masih tetap terekam ya. Nah ini untuk indikator pons. Kemudian di sini nih yang menarik juga nih teman-teman sekalian, ini ada pengaturan input ke DAW. Jadi kalau kita menyambungkan juga sekalian ke DAW kita ya, atau software untuk perekaman, ini bisa diatur volume ke DAW-nya lebih banyak, semakin ke kanan suara di headset makin kecil ya, suara headset makin kecil. Ini untuk penyeimbangan ya teman-teman ya. Kemudian kalau ke paling kiri suara inputnya makin besar. Nah ini yang buat pengaturan di sepertinya di mic nih teman-teman ya. Nanti kita coba dengarkan hasil rekamannya. Ini saya paling kiri ya. Nah paling kanan suara di headset saya makin kecil, tapi apakah rekamannya sama, nanti kita dengarkan. T123, T123. Nah ini di headset saya tidak terdengar. Kalau saya naikkan ke tengah nih, antara input dan DAW, mixnya ini suaranya di headset semakin terdengar. Nah ini kalau makin ke kiri makin kencang di headset. Oke, nah ini saya coba ke input yang paling ke mikrofon ya, karena kita nggak pakai sumber suara dari DAW. Ini mungkin buat instrumen ini, biar bisa menyeimbangkan apa yang ada di headphone ya.
Nah, kemudian ada tombol stereo dan mono. Nah, stereo ini mono nih karena saya ingin dengerin di headset saya dua-duanya, di telinga kiri, telinga kanan. Kalau stereo, nah ini stereo teman-teman sekalian. Stereo ini suaranya sebelah kiri ya karena inputnya ada di sebelah kiri. Nah, mungkin rekamannya juga akan ngikut nih teman-teman. Akan terekam di headset kita, terdengar suara yang ada di sebelah kiri ya. Nah, ini dia, nanti kalau kita input lagi satunya di mic 2 atau instrumen 2, maka nanti dia akan di sebelah kanan, suaranya akan terdengar. Nah, ini kelebihan dari soundcard seperti ini, dia multi track ya, jadi ada 2 jalur suara input yang bisa kita atur-atur atau kita dengarkan. Nah, kita kembali ke mono. Nah, ini mono, dua-duanya terdengar suaranya di headset saya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kemudian satu lagi di lubang pon ini kan jacknya kita dapat dari Mauno ya, ada jack emas ini ya. Nah, ini diberikan satu paket oleh Mauno. Ini untuk kita menggunakan headset yang colokan kecil atau yang 3,5 mili. Jadi tinggal kita sambungkan sebagai konverter lalu masukkan ke lubang pons. Nah, kemudian berikutnya adalah output. Nah, output ini untuk yang sana ya, ini nggak ada pengaruh di headset ya. Kita kecilkan, kita besarkan nggak ada. Suara rekaman juga saya rasa tetap akan sama. Ini hanya untuk ke eksternal ya, ke mixer ataupun ke ampli atau ke speaker aktif. Suaranya akan berpengaruh di sini. Nah, teman-teman, ini secara fitur ya, tadi saya sudah sampaikan juga di belakangnya tadi juga sama, sudah ada. Nah, sekarang dari segi bahan. Nah, kalau dari segi bahan ini semuanya besi ya, teman-teman ya, metal ini. Ya. Ini depannya juga metal. Tombolnya lembut ya, maksudnya lembut itu halus ya, kita putar halus, nggak krek gitu, nggak. Nah, kemudian dari sisi fisik di bawahnya itu ada tulisan di sini ya, Mauno. Dia menggunakan tegangan 5 volt 1 ampere ya, teman-teman sekalian. Made in China. Oke. Ingat, ini garansinya 1 tahun ya, teman-teman. Nah, suaranya yang seperti teman-teman dengarkan seperti ini ya. Ini adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh Mauno PS22 dengan kualitas 24 bit 192 kHz. Nah, nanti teman-teman silahkan bedakan di video-video saya sebelumnya ya. Nah, ini karena produk branded dan betul-betul original dan kemudian mendapatkan jaminan garansi, saya rasa tidak perlu ragu lagi kita memiliki ini, teman-teman. Walaupun harganya lumayan ya, ini harganya di sekitaran 1,4 juta ya rupiah. Namun kualitas yang kita dapatkan, kita tidak ragu sekali. Kita tidak perlu ragu ya, karena sudah ada kebutuhan-kebutuhan kita terkait softwarenya sudah disediakan, garansi sudah disediakan. Jadi kita nggak perlu khawatir, jaminan dari Mauno ya, bahwa Mauno sudah memberikan garansi ya yang cukup melindungi konsumen selama 1 tahun. Nah, mudah-mudahan ini menjadi referensi teman-teman ya, bahan pertimbangan ya. Kenapa kemarin ada yang murah, kenapa ini ada yang harganya di atas 1 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta, 4 juta ke atas, teman-teman. Nah, ini kita ambil Mauno karena ini produk keluaran Mauno terbaru. Tentu saja secara logika Mauno pasti sudah mempertimbangkan teknologi. Di tahun 2024 ini pasti sudah menganalisis secara global ya, pasaran-pasaran termasuk pasaran yang ada di Indonesia dan kebutuhan para pecinta audio nih, teman-teman sekalian. Apalagi yang suka cover musik, suka bikin konten ya, kemudian suka live streaming. Nah, inilah Mauno bisa diandalkan menurut saya karena ada jaminan yang pasti. Nah, kemudian kita akan coba ya, dengan menggunakan software Spectrum ya untuk melihat analisis grafik, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah hasil dari grafik Spectrum ya, untuk melihat gambaran frekuensi yang diterima oleh soundcard Mauno ya ke handphone Vivo V29 untuk direkam. Nah, kalau dari sisi suara ya, kita bisa cek untuk yang kalau kita nolkan gainnya ya, kita akan cek noise-nya.
kalau dari pergerakan grafiknya dan angka-angka dB-nya itu, kalau saya nolkan gainnya itu di kisaran di kisaran 44 sampai 46 ya. Nah, itu dalam keadaan diam ya. Jadi masih menerima signal ya 44 sampai 46 dB. Nah, ini adalah kualitas dimana kalau kita diam ya teman-teman, tidak ada suara tapi masih ada penerimaan signal yang mungkin tidak terdengar di headset kita ya, tapi signal atau kita sebut dengan adanya noise itu di sekitaran 44 sampai 46. Geser ke stereo ya. Saya kecilkan dB-nya. Saya kecilkan gain-nya ya teman-teman sekalian. Nah, kalau pakai stereo, dB-nya untuk noise-nya itu sekitar 41 sampai 42 teman-teman sekalian. Itu kalau pakai stereo. Jadi kalau stereo ternyata noise-nya lebih rendah lagi ya. 41 sampai 42 ya, rata-rata seperti itu. Nah, ini kalau saya besarkan lagi T12 saya kecilkan T12 di pukul 12, pukul 9 ini 0. Kita rubah ke mono, kita geser ke mono, ini pukul 9, pukul 12, ini pukul 3, dan ini pukul full ya. Suaranya kenceng banget di headset. Baik teman-teman, seperti itu ya yang kita bisa deteksi dari pergerakan grafiknya. Di sini cukup merata ya dengan menggunakan gain di pukul 1 dengan mic dynamic. Ini bisa tertangkap hampir seluruh frekuensi yang ada di sekitaran pendengaran manusia ya. Mulai dari 30 Hz sampai ke 14.000 ke atas ya. Harusnya sampai 20.000 pun masih bisa terdengar, tapi kedeteksi di sini sampai 14.000 itu tergantung juga dari mikrofonnya ya. Kalau mikrofonnya ternyata sensitif sampai 14 kHz ini ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya untuk yang grafik atau spektrum agar kita bisa menganalisa. 21 go. Nah teman-teman sekalian, izin saya mencoba lagi ya live streaming. Tadi suara vokalnya nggak keluar. Rupanya di Mauno harus diaktifkan routingnya ya, untuk HP dikuning-kuningkan itu bisa diklik-klik rupanya. Ya, klik kiri, klik kanan agar suaranya stereo, di loopback juga demikian, kiri kanan. Kemudian jangan lupa headphone-nya TUI iOS-nya diaktifkan juga ya. Oke, jadi bisa terkirim untuk live streaming suaranya. Nah, kita coba membuktikannya. Nah, ini suaranya suara murni tanpa efek ya teman-teman ya. Betul-betul hasil suara yang diproduksi oleh Mauno PS22 dengan mic ya, mic dynamic ya AKG KW yang sudah saya modifikasi. Hasil suaranya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan komentar nanti seperti apa hasilnya. Tolong saya dibantu ya teman-teman untuk bisa memastikan bahwa hasilnya bisa cukup bisa diandalkan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi. Oke, ini percobaan berikutnya. Mudah-mudahan suaranya masuk ya. Tolong teman-teman komentari apakah suara saya sudah masuk di live streaming ya. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah beta mencari naungan di wajah damai rupawan.
Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau, kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba selalu menantikan. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada yang menyimak nih, biar ada komentarnya juga hasilnya seperti apa. Nah, ini Maunonya saya sambungkan ya antara komputer dan handphone. Jadi dua-duanya saling terhubung nih teman-teman dengan software dari Maunonya. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah beta mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau, kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba selalu menantikan. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba selalu menantikan. Ya, demikian ya teman-teman hasil percobaannya. Nah, ini komentar saya untuk softwarenya, Mauno sebisa mungkin diupdate nih. Karena ini kan tidak ada efek untuk reverb echo ya untuk karaoke. Betul-betul ini suara murni yang diproduksi dari soundcard ataupun audio interface Mauno PS22 atau PS22. Nah, ini mudah-mudahan nanti dari pihak Mauno bisa mengupdate softwarenya ditambah dengan efek reverb ya, plugin lah atau echo agar nanti enak untuk karaoke ya teman-teman, ataupun efek-efek lainnya ya. Mudah-mudahan didengar nih masukan saya. Baik teman-teman, di akhir sesi ini saya akan memberikan kesimpulan ya. Kesimpulan terkait dengan kelebihan dan kekurangannya dari Mauno PS22 atau PS22. Nah, kalau dari sisi kelebihan, terus terang teman-teman, ini betul-betul banyak sekali ya kelebihan-kelebihan yang ada di soundcard ini. Jadi wajar aja harganya 1 jutaan ya. Tapi saya rasa ini kualitasnya pasti melebihi harga-harga yang di atasnya ya. Ada yang 3 juta, 4 juta dan seterusnya. Tapi dengan adanya teknologi saat ini, Mauno telah mengeluarkan teknologi tahun 2024. Otomatis akan bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan terkini ya. Nah, di sini kalau dari sisi kelebihan pertama yang saya lihat dari sisi kualitas suara yang dihasilkan teman-teman dari awal sampai akhir video ini bisa mendengarkan suaranya ya lebih ngebass, lebih empuk ya, bukan hanya ngebass tapi lebih empuk dan lebih jernih ya. Walaupun spesifikasinya 24 bit sampai 192 kHz ya. Walaupun teknologinya saat ini ada yang sudah 32 ya, tapi dengan adanya 24 bit ini sangat cukup sekali untuk bisa merekam atau merekod video ataupun suara ya, recording dengan hasil yang sangat sempurna teman-teman sekalian. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, ini tidak mengada-ada ya, ini apa adanya.
Kemudian dari sisi kualitas suara seperti itu yang teman-teman dengarkan juga demikian ya. Ini saya menggunakan mikrofon yang sama dengan review-review sebelumnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang kedua dari sisi fasilitasnya juga ya teman-teman. Pertama, Mauno memberikan fasilitas software ya yang cukup handal ini saya lihat. Kita bisa mengatur fitur-fitur ya. Bagaimana mic dan loopback itu bisa dikonekkan ya. Jadi nanti direkam suara baik itu di kamera HP maupun di kamera ataupun di komputer. Kita bisa menentukan suara-suara ataupun instrumen mana saja yang kita akan rekam. Jadi dia itu bisa memilih sumber suara mana saja yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mendengar tapi belum tentu bisa terrecord. Jadi kita harus atur di software ini teman-teman. Softwarenya adalah ini bisa kita download di websitenya ya, Mauno Pro Studio 22. Nah ini bisa kita ambil di website setelah kita memasukkan email dan mendapatkan password ya, secara otomatis dan gampang sekali untuk mendownloadnya. Nah kemudian selain itu tadi fasilitasnya sudah ada di software-software ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang tidak ada di soundcard lain ya, yang termasuk yang saya review sebelumnya. Ini kita bisa menghubungkan dua perangkat sekaligus, yaitu komputer dan handphone ya. Nah ini sangat penting kalau kita ingin live streaming dengan menggunakan sumber suara dari laptop atau komputer ya. Nah ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Nah, fitur loopbacknya tadi saya sudah aktifkan yang warna kuning-kuning itu teman-teman. Nah ini kuning-kuning kita aktifkan. Jadi dia yang direkam itu yang warna kuning ini ya. Sumbernya dari mic dengan sumbernya dari loopback ya. Jadi kita bisa menghubungkan connection ya. Jadi sini ada yang kuning-kuning itu ada link. Nah ini kalau kita linknya kita matikan dia putus nih. Nah itu dia. Mungkin gak nyambung ya. Tapi kalau sekarang sudah nyambung lagi. Nah gitu teman-teman. Terus softwarenya ini enak banget ya. Artinya kalau kita, ini kelebihannya ya. Kelebihannya kalau kita live streaming sangat mudah ya. Artinya colok-colok saja, tidak perlu converter nih teman-teman. Kalau HP-nya sudah Type-C, sudah disiapkan kabel Type-C to Type-C ya. Jadi tinggal konekkan di belakang soundcard ini. Langsung connect dengan gampangnya, dengan mudah ya teman-teman, tanpa kita ada kendala. Kemudian di komputer juga demikian, dikonekkan ke komputer. Jadi dia USB-nya ini bisa dua sekaligus mendeteksi perangkat yang kita butuhkan ya, baik itu di laptop maupun di HP. Ini tidak ada loh di fitur-fitur yang lain, di soundcard yang pernah saya review itu belum ada. Jadi agak repot kalau kita mau live streaming menghubungkan ke komputer, itu agak repot ya. Tapi kalau ini gampang sekali, tinggal colok-colok kabel saja, bisa dua-duanya terkoneksi. Dan sumber suaranya bisa langsung untuk live. Dan contohnya sudah saya berikan di live TikTok ya. Jadi tinggal menghubungkan ke komputer dan kita bisa bernyanyi, berkaraoke ya, dengan langsung terdengar di live streaming. Nah ini kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah kemudian apa lagi ya, nah fiturnya tadi sudah 24 bit 192 kHz, ini sangat cukup ya. Saya juga mikir juga kalau tinggi-tinggi 32 bit ke atas, misalnya kalau ada teknologi baru, kalau kita mau merekam itu komputer jadi delay. Jadi terlalu besar jadinya ya beban komputernya. Jadi kalau memang kita ingin di atas itu ya, harus kuat juga nih PC komputernya atau handphonenya juga demikian. Nah ini kebetulan ini kita gunakan 24 bit ya. 24 bit, ini sample rate-nya saya gunakan 48 kHz saja sudah seperti ini. Nah tadi sebelumnya saya pakai 92 kHz ya. Karena kalau udah pakai 192 kHz dia langsung delay ya. Agak putus-putus ya suara di laptopnya. Baik teman-teman, itu kelebihannya ya, fitur-fiturnya sudah saya sampaikan, sudah cukup banyak ya. Nah yang kelebihan lagi garansi ya, garansinya 1 tahun jelas sekali ya, jadi kita aman. Mau kita kotak-katik kita nggak perlu khawatir karena ada jaminan garansinya. Kemudian di sini juga diberikan barcode keaslian, jadi kalau kita ingin tahu bahwa ini produknya original, tinggal scan saja teman-teman, langsung ke detect serial numbernya. Jadi kalau kita mau mengajukan klaim garansi seandainya terjadi sesuatu gitu ya, itu tinggal dicek saja di barcode
langsung terdeteksi bahwa ini produknya original. Nah kemudian, banyak sekali sebenarnya kalau mau saya kupas-kupas ya. Artinya produk Mauno ini dengan angka harganya 1,4 juta di pasaran. Sebenarnya saya pengen sekali kalau ada uang nih, saya pengen beli ya untuk saya pakai untuk membuat konten. Nah cuman karena belum cukup ya, sementara ini cukup di review-review dulu. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman, kita masuk ke kelemahan ya, kelemahan. Oke. Nah kalau dari sisi kelemahannya, saya pikir agak sulit saya mencarinya ya. Paling dari ini ya, kualitas suara yang belum 32 bit. Nah karena teknologi sekarang sudah mencapai 32 bit, ini baru 24 bit. Nah itu dia. Nah tapi dengan adanya 24 bit pun sekarang sebenarnya sudah sangat-sangat cukup ya kalau untuk kita ya. Apalagi untuk studio-studio mini cukup sekali. Untuk recording cukup sekali. Untuk cover lagu, live streaming itu teman-teman bisa dengarkan langsung hasilnya. Kemudian yang berikutnya kelemahannya kalau kita dompetnya uangnya nggak cukup nggak bisa beli. Itu hanya kelemahan. Tapi kalau dari sisi fitur, nah itu fitur software ya. Tadi saya sempat singgung. Mungkin perlu ditambahkan fitur untuk karaoke teman-teman sekalian ya. Untuk ini mudah-mudahan dari distributor ataupun produsen Mauno ya untuk soundcard ini PS22 mungkin softwarenya perlu diupdate agar nanti punya plugin untuk karaoke. Jadi untuk echo, reverb ya. Kalau di mixer kan kita sudah punya tuh sampai 99 DSP efeknya. Nah ini mudah-mudahan di Mauno juga sudah menyiapkan efek-efek yang menarik ya untuk softwarenya. Sehingga pun kita kalau punya Mauno dengan software yang seperti itu, wah akan betah sekali nih bikin konten-konten ya. Karena punya fitur yang keren-keren ya di softwarenya. Karena ini salah satu andalan ya, kelebihan andalan dari Mauno karena softwarenya cukup handal ya. Saya lihat ini stabil ya. Kemudian noise-nya juga sangat minim sekali ya. Kalau di handphone dengan hasil rekaman di di laptop itu agak berbeda ya, lebih bersih kalau kita pakai laptop ya atau pakai komputer. Nah itu mungkin yang menjadi perhatian ya untuk kelemahannya. Nah saya pikir mungkin lebih banyak tutorial ya terkait softwarenya juga, bagaimana cara penginstalannya. Tadi saya sudah tunjukkan dan drivernya ini deteksinya banyak ya. Untuk driver mic beda, untuk loopback beda, kemudian ada VC in, ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini saya belum sempat sampai ke situ tuh untuk mengupasnya. Dan ini fitur-fiturnya pasti saya yakin Mauno akan mengupdate ya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Karena tadi untuk reverb atau echo untuk karaoke belum, jadi suaranya cukup bersih ya, garing lah artinya. Suaranya betul-betul murni dari hasil mikrofon dan soundcard ya, tanpa menggunakan efek dan cukup bersih sekali. Bukan cukup lagi, sangat bersih teman-teman sekalian. Nah tinggal yang gitar. Nah efek gitarnya juga perlu nih teman-teman. Mungkin ada efek-efek kalau yang sering main gitar ya, yang jago gitu ya pasti butuh efek ya. Efek reverbnya atau efek distorsi misalkan ya. Itu mungkin nanti dari software Mauno ini bisa menambahkan plugin-pluginnya ya. Dengan fitur-fitur tambahan yang menarik. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih ya kepada Destiny Sound yang sudah berkenan ya mensupport channel Tembakau Vals untuk meminjamkan alat-alatnya untuk saya review. Kemudian saya berikan tutorial dan Destiny Sound ini salah satu distributor ya perangkat-perangkat high end ya, itu banyak tersedia di Destiny Sound yang ada di Mangga 2 Square. Nah nanti di linknya akan saya masukkan link Destiny Sound toko online-nya yang akan saya masukkan ke deskripsi, dan silahkan teman-teman yang ingin berkunjung juga bisa. Dan dengan support teman-teman sekalian maka nanti akan banyak produk-produk yang bisa saya review. Saya review apa adanya ya. Jadi nanti ini bukan menjelek-jelekkan atau menaik-naikkan atau melebih-lebihkan produk-produk tertentu ya. Tapi di channel Tembakau Vals ini apa adanya, dan kalau ada kelemahan tentu saja itu menjadi perbaikan-perbaikan produsen ya audio video yang tentu saja perlu
masukan-masukan dari kita semua di channel ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi sepanjang video ini adalah hasil dari suara rekaman video ya yang diproduksi oleh Soundcard Mauno PS22 ataupun audio interface Mauno PS22. Nah, seperti apa pendapat teman-teman sekalian? Karena ini adalah produk original dan bergaransi tentu saja, jangan sampai teman-teman salah pilih. Untuk itu, sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan informasi teman-teman sekalian. Terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.